أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون، jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah semuanya kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, kita bertemu pada satu hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari yang lainnya, hari Jumat. Kita juga masih berada di penghujung bulan yang mulia, yang artinya tak lama lagi pun kita akan berjumpa dengan satu bulan yang mulia di antara 4 bulan yang mulia tersebut. Minha arba'atun hurum, ialah bulan Muharram, tahun baru 1444 Hijriah. Maka marilah pada pertemuan yang singkat ini jamaah sekalian, khatib mengajak kepada jamaah semuanya, dan terutama untuk diri khatib pribadi, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia, taufik dan hidayah serta inayah yang masih Allah berikan, yang masih Allah titipkan kepada diri kita masing-masing sampai pada saat sekarang ini. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga dari sekian banyaknya hamba Allah di muka bumi ini, khususnya kaum laki-laki, yang semestinya mereka hadir dan datang ke masjid-masjid Allah untuk memenuhi panggilan Allah melalui suara muazzin dalam rangka menunaikan satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah menunaikan ibadah fardu Jumat. Namun tidak dapat kita pungkiri hadirin sekalian, di luaran sana banyak saudara-saudara kita, khususnya kaum laki-laki, yang lapang waktunya, yang mungkin dia berkesempatan semestinya, namun tidak dapat hadir ke masjid Allah yang mulia ini. Kalau kita lihat diri kita hari ini jemaah sekalian, kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah ini. Kita dapat mengendarai sepeda motor kita untuk sampai ke masjid Allah ini. Kalau kita ketahui semua itu bukan semata karena fisik dan badan kita sehat hari ini jemaah sekalian, bukan semata tubuh kita kuat hari ini jemaah sekalian, melainkan itu semua karena kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita
Allah lembutkan hati kita untuk sampai ke masjid Allah yang mulia ini. Maka itu haruslah menjadi bagian yang senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara bersyukur yang paling mudah adalah dengan mengucapkan senantiasa di lisan kita kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimah alhamdulillah ini pun menjadi salah satu daripada rukun khutbah setiap Jumatnya. Maka apabila para khatib tidak mengawali khutbahnya, tidak mengucapkan alhamdulillah pada setiap khutbahnya, maka batal dan tidak sahlah khutbah Jumat pada saat itu. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah cukup hanya sebatas di lisan kita saja mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Tidaklah cukup hanya sebatas itu hadirin sekalian. Lebih dari itu haruslah kita tunjukkan. Lebih dari itu haruslah kita buktikan. Haruslah kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Dengan terus berusaha, dengan terus berupaya melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, pada momentum yang mulia ini, khatib juga mengajak kepada kita semuanya, marilah senantiasa kita dawamkan di lisan kita untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak di lisan kita kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bagi kita yang memakai sayyidina. Bagi saudara kita yang tidak memakai sayyidina, itu pun juga bisa, itu pun sah, itu pun benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak perlu menyalahkan antara yang pakai sayyidina menyalahkan yang tak pakai sayyidina. Begitupun sebaliknya, yang tak pakai sayyidina menyalahkan yang pakai sayyidina. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita basahi lisan kita pada kesempatan yang mulia ini untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita, istri kita, anak-anak kita dan seluruh keluarga kita nantinya diakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelak akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari kemudian kelak. Sebagaimana juga dituliskan di dalam kitab Durratun Nasihin, dituliskan di dalam kitab tersebut salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia yang kelak tidak akan bisa melihat wajah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 3 golongan itu jemaah sekalian? Yang pertama ialah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua dituliskan di dalam kitab tersebut, orang yang tidak akan bisa melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengingkari atau meninggalkan sunnah-sunnahku. Kemudian yang ketiga dituliskan di dalam kitab tersebut adalah orang yang apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia diam saja, namun dia tidak peduli, tak mau bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita basahi lisan kita dengan memperbanyak kalimah salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan kehidupan kita di akhirat nantinya. Maka dari itu khatib mengawali khutbah Jumat yang singkat ini dengan wasiat takwa, sebagaimana wasiat para khatib setiap Jumatnya. Marilah kita semua hadirin sekalian untuk selalu berusaha, untuk selalu berupaya sekuat tenaga kita dan sekuat kemampuan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu melaksanakan semua kewajiban kita sebagai seorang hamba dan meninggalkan segala apapun yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Capaian tertinggi bagi seorang mukmin
Capaian tertinggi bagi setiap orang beriman adalah bagaimana bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, mati alal iman, mati alal Islam, mati ala kalimatit tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya, barang siapa yang sampai menjumpai kematiannya tetap kukuh, tetap kokoh pada suatu keyakinan ucapan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk syurga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah upaya secara terus-menerus dalam menjaga iman pada diri kita adalah sangatlah penting, hadirin sekalian. Upaya secara terus-menerus untuk menguatkan iman, untuk menjaga iman dalam diri kita sangatlah penting. Karena dengan iman yang kuat, dengan iman yang terus dijaga, maka ada harapan besar kapanpun dan dimanapun kita mati, maka mati dalam keadaan iman wal Islam, mati dalam keadaan bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kamu berada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, maka ketika kita mati di masjid ini, mati dalam keadaan bertakwa. Ketika kita mati di jalan, mati dalam keadaan bertakwa. Ketika kita mati di sawah ataupun di ladang, itu pun mati dalam keadaan bertakwa. Mati sekarang, mati bertakwa. Mati tahun depan juga pun mati dalam keadaan bertakwa. Mati alal iman, mati alal Islam. Dan itulah yang disebut husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara dan upaya kita dalam menjaga iman yang ada dalam diri kita, jemaah sekalian? Upaya yang dapat kita lakukan ialah jangan pernah sesekali kita meninggalkan ibadah yang namanya salat. Jangan pernah kita meninggalkan salat baik fil hadar maupun fis safar. Baik ketika kita di rumah ataupun ketika kita dalam perjalanan, upayakan, usahakan kita selalu menjaga ibadah salat kita, jemaah sekalian. Terkadang kita prihatin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita prihatin di sekitar kita, di lingkungan kita, atau bahkan di tempat kita banyak orang yang tidak salat. Di pesawat banyak orang yang tidak salat, meskipun itu rombongan umrah sekalipun. Banyak orang yang meninggalkan salat di dalamnya. Meskipun itu rombongan haji sekalipun, banyak orang yang meninggalkan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan lain di luar ibadah salat, andai orang karena uzur, karena suatu alasan yang syar'i tidak dapat melakukannya, tidak bisa mengerjakannya, maka itu masih dapat dimaklumi. Lain halnya dengan ibadah salat ini, jemaah sekalian. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat mengatakan, "Kunna la naran syai'an tarkuhu kufrun ghairus salat." Kami para sahabat memandang tidak ada amalan, tidak ada perintah, tidak ada suatu ibadah yang apabila itu ditinggalkan maka menjadi kafir kecuali ibadah salat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kalau kita tinggalkan bisa menjadi kafir, maka itulah salat. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan, "Farqu ma bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar." Batas yang membedakan antara kita seorang mukmin, antara kita umat Islam dengan mereka orang-orang kafir adalah ibadah salat. Faman tarakaha ay jiharan. Barang siapa yang terang-terangan meninggalkan ibadah salat, barang siapa yang meninggalkan salat karena meremehkan salat, karena melecehkan perintah tentang salat, faqad kafar, maka orang itu akan menjadi kafirlah dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang senantiasa, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, itulah ciri umat Islam yang sejati. Itulah ciri orang yang iman, itulah ciri orang yang takwa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, al-mu'min hammuhu fis salat wal munafiq hammuhu fit ta'ammi syarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin itu tandanya senantiasa dia memperhatikan masalah salatnya. Lain dengan orang munafik yang dipikir hanyalah masalah makanan dan minuman, hanyalah masalah dunia dan lainnya. Terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga iman yang ada dalam diri kita, upayakan saya, antum sekalian, istri kita, anak kita dan semua keluarga kita jangan pernah sesekali meninggalkan ibadah yang namanya salat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai masuk ke dalam neraka dengan cara berkomitmen, dengan cara konsisten untuk tidak meninggalkan ibadah yang namanya salat. Kehadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita mungkin yang sudah tersentuh, yang sudah tergerak atau sudah dimudahkan oleh Allah langkah kaki kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, terlebih lagi senantiasa kita mampu melaksanakannya dalam sehari semalam di masjid Allah yang mulia ini, maka itu merupakan nikmat terbesar yang harus kita syukuri, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk merasa bangga dengan amalan ibadah salat 5 waktu di masjid yang senantiasa kita lakukan itu. Bukan semata-mata hanya dengan ibadah yang kita lakukan itu lalu kita langsung memandang rendah, memandang remeh, melecehkan di antara saudara kita yang mungkin belum tergerak hatinya, yang mungkin belum tersentuh oleh hidayah untuk sampai ke masjid ini, untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam di masjid ini. Jangan langsung kita memandang saudara kita yang mungkin belum tersentuh untuk itu dengan pandangan yang merendahkan, pandangan yang melecehkan. Maka seharusnya kita periksa ke dalam diri kita, kita cek ke dalam diri kita masing-masing jemaah sekalian. Jangan-jangan saudara-saudara kita yang mungkin belum sampai ke masjid Allah ini, yang mungkin belum tergerak kakinya untuk sampai ke masjid Allah ini, yang mungkin belum tersentuh hidayah untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Jangan-jangan itu semua karena kita tidak pernah mengajaknya jemaah sekalian. Jangan-jangan kita tidak pernah mengingatkannya tentang itu. Jangan-jangan kita selama ini tidak pernah mengingatkannya tentang itu jemaah sekalian. Mari cek ke dalam diri kita masing-masing jemaah sekalian. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat bagi jemaah yang mendengarkan dan terkhusus bagi khatib yang menyampaikan. Terakhir, khatib akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari kita semuanya yang hadir pada kesempatan yang mulia ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Rahul Bukhari nomor hadis 71, Kitabul Ilmi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah atas dirinya kebaikan-kebaikan, atau bahasa sederhananya jemaah sekalian, barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka salah satu tandanya akan dimudahkan dirinya untuk memahami bagian dari tuntunan-tuntunan agamanya, akan dimudahkan dirinya untuk memahami bagian dari ajaran-ajaran agamanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dengan hidupnya kita hingga saat ini, kalaulah dengan duduknya kita di masjid Allah yang mulia ini, kalaulah dengan datangnya diri kita ke masjid Allah yang mulia ini, kalaulah dengan Allah sampaikan usia kita saat ini jemaah sekalian, namun itu semua tidak menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua tidak menjadikan diri kita semakin takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dengan cara apa lagi? Allah menunjukkan, Allah memberikan tanda kepada kita bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Maka mulailah dari hari ini jemaah sekalian. Demikian khutbah yang singkat ini. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillah wa kaffa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyyan wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي غزة وفي العراق وفي يمن وفي أفغانستان وفي روهينيا ميانمار وفي ومينا وفي إندونيسيا وفي كل الزمان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوبا والزنا والربا والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة.